Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bagian 3. Sing. Rowley memperlihatkan warna aslinya dan mengeluarkan pisaunya. Bilahnya yang diasah dengan baik memancarkan kecemerlangan. Tuk, tuk. Di saat yang sama, satu orang dari belakang Simon dan dua orang dari depan mendekatinya dengan langkah cepat. Yah, tidak masalah siapa dirimu. Dan itu tidak mengubah fakta bahwa kamu juga jatuh ke dalam jebakan. Rowley, yang memiliki ekspresi lebih santai di wajahnya saat rekan-rekannya bergabung, mengibaskan jarinya. Taruh semua yang kamu punya pada makanan. Termasuk tas, pakaian, dan bahkan pakaian dalammu. Bahkan pakaian dalam, apa yang membuat malu? Kamu hanya perlu mengambil baju baru dari pasar dan memakainya. Rowley menunjuk tumpukan sampah di belakangnya. Geng-geng lain juga ikut tertawa. Mehaem, tempat itu adalah keistimewaan Langerstein. Siapa tahu, jika kamu cukup beruntung, kamu bisa menemukan peti. Kamu akan dapat menghindari hukuman penjara jika kamu menutupi bagian-bagian penting kamu. Simon menjawab dengan senyuman di wajahnya. Aku menolak. Petik 2, petik 2. Ekspresi Rowley dan rekan-rekannya menjadi ganas. Bajingan ini, sepertinya kamu tidak bisa memahami situasinya karena kamu orang udik. Apa menurutmu kita sedang bercanda saat ini? Pria di sebelah kanan Rowley melangkah menuju Simon. Bajingan seperti ini perlu sedikit tusukan agar bisa bersatu. Hei tunggu, pria yang lari, mengabaikan suara Rowley, mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusukkannya ke Simon. Desir, Simon memutar bahu kanannya, menggeser bagian tengah tubuhnya seperti air mengalir. Belati itu melayang di udara, sementara Simon, yang bergerak ke samping, dengan cepat meraih pergelangan tangan pria itu. Retakan, saat dia menerapkan gaya tersebut, tangan pria itu tertekuk ke arah yang tidak seharusnya. Kuak, pria yang belatinya meleset jatuh ke lantai dan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Sambil menendang wajahnya, Simon berkata, kadang-kadang hal ini juga terjadi di perkebunan kami, yang bergaul dengan orang-orang baik dan melakukan hal-hal seperti pemerasan, loh. Kamu bajingan, Simon dengan ringan mengibaskan debu dari tangannya. Adalah tugas pewaris Tuan untuk membersihkan sampah di sebuah perkebunan. Sepertinya ada banyak orang seperti itu di kota ini juga, jadi kupikir aku akan bersih-bersih sedikit karena aku ingin melakukan pekerjaan yang sama. Petik 2. Jadi, kamu adalah bangsawan. Rowley mengangkat lengannya dan memberi isyarat. 5 gangster lagi datang dari ujung gang. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu pergi. Petik 2, petik 2. Simon dengan tenang menghangatkan dirinya. Dia pikir jumlah anggotanya paling banyak 2 atau 3 orang, tetapi geng itu ternyata lebih banyak dan terorganisir daripada yang dia kira. Situasi di mana dia sendirian harus berhadapan dengan 8 orang bersenjata hanya dengan tangan kosong. Tidak peduli seberapa kuat Simon, sejujurnya jumlah orang yang harus dia hadapi terlalu banyak. Maafkan aku, ayah, mencapai Kizen mungkin memakan waktu lebih lama. Simon menurunkan posisinya dengan ekspresi serius, dan anggota geng itu juga menegangkan dan memperkuat cengkeraman belati mereka. Situasi yang tidak menentu, saat ketika pertarungan akan dimulai, tidak peduli siapa yang menyerang. Aku menemukanmu, suara orang ketiga, yang seharusnya tidak berada di gang ini, bergema. Mata semua orang tertuju ke tempat suara itu berasal. Melangkah, seseorang sedang berjalan keluar dari gang yang gelap. Itu adalah seorang gadis yang masih memiliki penampilan awet muda. Rambut hitam berkilau, seolah dia melukis langit malam, dan mengenakan anting berbentuk bulan berwarna merah darah. Simon mengira dia seumuran dengannya atau beberapa tahun lebih tua darinya. Dan apa itu tadi? Rowley menggigit bibir melihat kemunculan orang ketiga. Apa yang dilakukan pria yang mengawasinya? Dia bahkan tidak bisa melihat kemana mereka pergi. Ini tak ada kaitannya dengan kamu. Enyah. Meskipun Rowley sudah memperingatkannya, gadis berambut hitam itu mendengus dengan nada mencemooh. Saat dia semakin dekat, anggota geng itu mundur selangkah, ekspresi tegang di wajah mereka. Rasa takut yang bersifat naluriah dan primitif. Mereka tidak mengetahui alasan pastinya, tapi gadis itu memiliki aura yang sangat berbahaya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Rowley berkata ketika para anggota geng terguncang. Ini 8 vs 2. Kita hanya perlu segera menyingkirkan mereka dan meninggalkan Langerstein sebelum penjaga tiba. Mendengar itu, gadis itu tersenyum.
8 lawan 2, aku kira tidak demikian. Naik dan turun, seolah-olah bereaksi terhadap gerakan gadis itu, tempat pembuangan sampah dan tas yang tersebar di seluruh gang mulai bergerak seolah-olah hidup. Segera setelah itu, permukaan kantong sampah robek dan tulang-tulang melayang di udara. Apakah kalian tahu? Berdetak, klik, tulang-tulang itu mulai menyatu. Berbagai ukuran dan jenis tulang berderit dan perlahan membentuk tubuh. Bahwa bangunan di depanmu adalah makam kerangka. Wajah Rowley dan rekan-rekannya menjadi pucat. Pada saat ini, kata yang sama muncul di benak semua orang secara bersamaan. Ahli nujum, berdetak, berdetak. Lebih dari 20 kerangka mengepung geng-geng ini dalam sekejap. Karena ketakutan, para anggota geng bahkan tidak bisa bernapas. Mayat hidup yang mendekat meraih anggota geng dengan tangan dan kaki mereka untuk mencegah mereka bergerak. Dengan suara berderak, orang mati menyapu wajah geng tersebut ke bawah atau mengangkat dagu mereka dengan tangan tanpa tulang. Ya dewa, gadis itu tersenyum memikat. Sepertinya anak-anakku butuh teman baru. Obrolan, tengkorak-tengkorak itu mengeluarkan suara dengan mengatupkan rahang atas dan bawah sebagai tanda persetujuan. Beberapa gangster mulutnya berbusa, dan yang lain mengompol. Itu luar biasa. Simon juga terkejut. Itu kurang lengkap dibandingkan kerangka Richard, tapi merupakan prestasi besar untuk menciptakan lebih dari 20 undet instan dengan memulihkan sisa-sisa tulang yang tergeletak di sekitarnya. Aku gagal menyadari bahwa kamu adalah seorang ahli nujum. Mohon ampun sekali saja. Rowley menundukkan kepalanya sambil gemetar. Gadis itu membuka lengannya dan bertanya padanya dengan ekspresi sedikit serius. Katakan padaku afiliasimu. Tengkorak yang mencengkeram Rowley mulai menggaruk lehernya secara perlahan dengan tangan kurusnya. Rowley berteriak dengan mata terpejam saat 5 tetes darah mengalir di lehernya. Itu Klaven. Kami dari grup Klaven. Oh, aku pernah mendengarnya. Itu adalah organisasi yang cukup besar untuk mencopet orang miskin dari luar. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan suara sedingin es. Katakan padanya secara langsung. Merangkak dan pergi ke penjaga dalam bentuk penampilan sukarela dengan kepala di lantai dan tangan di punggung, merangkak saat dia meninggalkan tempat persembunyian. Mendengar itu, wajah Rowley menjadi pucat. Mohon ampun, ubah saja aku menjadi undet. Wajah gadis itu berkerut tajam. Apakah kamu yang memberi perintah sekarang? Tubuh Rowley menegang ketakutan mendengar suara asing yang terdengar seolah-olah diucapkan oleh keberadaan yang tidak manusiawi. Dia menghela nafas kecil, kembali ke suara aslinya dan berkata, melakukan trik kecil seperti mengirimkan barang palsu tidak akan berhasil. Jika wajah bajingan itu tidak cukup halus ketika aku memeriksanya, maka aku akan menghapus seluruh organisasimu dari dunia atas nama Kizen. Saat nama Kizen keluar dari mulutnya, semua anggota organisasi menundukkan kepala karena terkejut. Rowley pun menanggapi seolah-olah dia telah menerima nasibnya. Aku akan memastikan untuk mengingatnya. Enyah. Saat kerangka itu mundur, geng itu melarikan diri, seolah diberi isyarat. Dia mendecakkan lidahnya sekali, melihat mereka berlari secepat yang mereka bisa. Terima kasih untuk bantuannya. Simon menundukkan kepalanya sebagai rasa terima kasih. Gadis itu menoleh, berkata, dan menatap Simon. Kamu Simon Polentia, kan? Untungnya, tidak ada tanda-tanda permusuhan dalam nada suaranya ketika dia menanyakan hal itu sambil tersenyum. Simon menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ya kau benar, jika kamu tidak keberatan aku bertanya, siapa kamu? Aku akan menjadi siapa lagi? Akulah pemandumu yang sebenarnya. Mata Simon melebar hingga sebesar lentera. Jadi, ini dia. Saat itu, dia meraih pergelangan tangan Simon. Ayo pergi, ibu menunggumu. Ibu, moto Eyer, di belakang alun-alun Langerstein. Gadis yang membawa Simon sedang berjongkok dan menyeka krim dari mulut seorang anak. Anak itu mengeluarkan suara, "Oof," dan menggerakkan kepalanya seolah dia membencinya, tapi gadis itu terampil. Sudah kubilang padamu untuk menunggu dengan sabar. Kamu selalu tersesat. Tapi, ini ada acara mencicipi es krim gratis di alun-alun sebelah sana. Dan identitas dari anak yang merengek sambil mulutnya dibersihkan oleh gadis itu tidak lain adalah Nephthys Arkbold, puncak dari semua ahli nujum dan penguasa Kizen. Melihat seseorang bernama penyihir kematian dengan es krim di seluruh mulutnya, Simon sangat bingung.
Dan yang lebih membingungkan lagi adalah gadis yang menyelamatkannya memanggil Nephthys dengan sebutan ibu. Keduanya menjalin hubungan ibu anak. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu hanya terlihat seperti kakak dan adik perempuan. Dan jika kamu harus memilih ibunya, maka gadis itulah yang akan dipilih, bukan Nephthys, yang terlihat seperti anak berusia 10 tahun. Simon, sebelum dia sadar, gadis itu sedang melihat ke arahnya. Apakah kamu baru saja memikirkan sesuatu yang lucu? Tidak. Gadis itu, yang menatap Simon dengan tatapan curiga, segera memalingkan wajahnya. Sungguh intuisi yang kuat. Kerja bagus dalam perjalanan panjangmu, Simon. Nephthys mendekat dengan langkah cepat dan singkat. Meskipun dia berpenampilan seperti anak kecil yang lugu, identitasnya adalah monster di antara monster yang telah hidup selama lebih dari 300 tahun dan meneror dunia. Simon membungkuk dengan sopan. Aku dengan rendah hati bertemu dengan pemilik Kizen. Wah, kamu tidak perlu terlalu formal. Dia terkikik dan melambaikan tangannya. Ini pertama kalinya aku melihatmu sejak Les Hill. Apakah kamu belajar sesuatu dari Richard? Ah iya, itu hanya sedikit, tapi... Simon merentangkan telapak tangannya. Dia mengaktifkan inti dan mengalirkan mana untuk mengeluarkan warna hitam legam. Warna hitam legam melewati lengan Simon dan segera dilepaskan di sana. Astaga, warna hitam legam unik Simon dengan sedikit warna biru melonjak seperti api. Nephthys dan gadis itu maju secara bersamaan dan melebarkan mata mereka. Melihat mereka seperti ini, sepertinya hubungan ibu anak mereka mungkin benar. Wow, kedua pasang mata mereka berbinar. Mereka menatap seolah sedang mengapresiasi sebuah karya seni yang indah. Sudah lama sekali aku tidak melihat warna hitam legam dengan warna kebiruan. Tapi itu masih memiliki sifat mana. Melihatnya melonjak seperti api berarti ia belum bisa keluar dari wujud gasnya. Dia perlu belajar menggunakan intinya dengan lebih efektif. Ibu dan putrinya bertukar pendapat sebentar lalu mengangguk. Cukup, Simon. Simon melepaskan pakaian hitam legamnya dan berdiri tegak. Kamu tidak perlu menjadi tidak sabar. Karena Kizen jelas merupakan sebuah sekolah, kamu akan dapat belajar lebih banyak lagi di masa depan. Ya, aku akan mengingatnya. Baiklah kalau begitu, Lorraine. Nephthys menamparkan pantat gadis itu dan berkata, aku mengandalkan kamu sebagai pembimbing bagi siswa baru kita. Kamu selalu memanfaatkanku seperti ini, Ibu. Gadis itu mencibir bibirnya dan mengucapkan kata-kata cemberut, tapi Nephthys bahkan tidak mendengarkan dan membalikkan punggungnya. Kalau begitu, aku akan kembali ke Kizen setelah makan satu es krim lagi. Jadi, aku akan pergi duluan. Ah, karena menangis dengan suara keras. Ibu, dengan cara itu, Nephthys menghilang seolah dia sedang melarikan diri, hanya menyisakan mereka berdua di alun-alun. Gadis itu menghela nafas kecil dan menoleh untuk melihat Simon. Sepertinya aku tidak bisa menahannya. Baiklah, aku akan memperkenalkan diriku lagi. Nama aku Lorraine Arkbold. Sama sepertimu, aku adalah murid dari Kizen. Nama aku Simon Polentia, dari Les Hill. Senang bertemu denganmu lagi. Oke, karena kita terlambat, ayo berangkat. Pergi untuk apa? Lorraine menjawab sambil menyisir rambutnya ke belakang. Ini semester baru, bukan? Kita akan berbelanja.